Ya, soal cerita kita selesaikan ya di dalam model matematika, kan gitu ya, secara ininya. Oke, jadi mungkin biar lebih mudah kita memahaminya, langsung aja ya ke contohnya. Kita coba lihat ya, misalkan kan contohnya itu enggak mau ya. Nah, ya di model matematika seperti ini ya kan. Nah, dari model matematika ada soal dalam bentuk cerita ya. Oke, langkah-langkahnya sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya udah kita diskusikan. Ya, pertama kan kita buat aja tabelnya biar lebih mudah kita memahaminya ya kan. Nah, kita buat dalam bentuk tabelnya ya, kerangkanya kan gitu ya. Nah, kita buat kerangkanya ya terkait dengan kebutuhannya seperti apa kan gitu ya. Setelah itu baru kita buat model matematikanya ya kan. Nah, setelah kita buat modelnya, persamaannya baru kita gambarkan grafiknya. Ya kan, gambarkan grafiknya dari model tersebut gitu ya. Setelah kita gambarkan grafiknya, kita tentukan di mana daerah himpunan penyelesaiannya kan. Nah, setelah itu kita tentukanlah titik-titik sudutnya itu atau titik pojok gitu ya. Oke, kemudian dari situ nanti ada fungsi objektifnya, ya kan? Nah, setelah itu kita masukkanlah titik pojoknya itu ke dalam fungsi objektifnya. Dari situ nanti kelihatan, ya kan, nilai maksimum sama minimum. Setelah itu baru kita simpulkan, ya, untuk menentukan nilai maksimum sama nilai minimum. Gitu aja sih sebenarnya ya, secara ini. Oke, contoh misalkan ya, lebih mudah kita memahaminya. Misalkan contohnya seperti ini. Ya kan? Nah, contohnya misalkan untuk menambah penghasilan seorang ibu setiap harinya memproduksi 2 buah jenis kue ya kan untuk dijual. Jenis satu modalnya katanya Rp200 ya kan, keuntungannya 40%. Sedangkan jenis 2 ya kan modalnya Rp300, keuntungannya 30%. Modalnya cuma 100.000 ya kan. Oke, kemudian paling banyak katanya hanya bisa menampung 400 kue. Pertanyaannya keuntungan terbesar dicapai ibu itu adalah berapa? Kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita buatkan modelnya ini kan kira-kira gini ya. Misalkan satu ya kan modalnya 200. Kan gitu ya. Nah, ini modalnya misalkan gitu ya kan. Kemudian di sini keuntungannya katanya 40%. Kita buat 40%. Kan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua katanya berapa modalnya tadi? Rp300, kan gitu ya? Oke, keuntungannya katanya berapa? 30%, kan gitu ya? Oke, kemudian katanya setiap harinya modalnya cuma 100.000. Berarti kan 100.000 kan kita buat gini kan? Nah, 100.000, ya kan? Oke. Kemudian katanya paling banyak hanya mampu memproduksi 400 kue. Nggak tahu kita berapa banyak kue yang satu, kita misalkan aja ini dengan X, ya kan? Kue dua kita misalkan dengan Y. Yang jelas jumlahnya itu pasti lebih kecil dari 400 ini. Makanya kita buat 400 gini. Kan kira-kira gitu kerangkanya kan secara ini kan. Nah, makanya di sini langsung dibuat ya kan, kue 1X, kue 2 ini Y. Ya kan? Nah, makanya persamaannya jadi apa? 200X tambah 300Y lebih kecil dari 100.000 gitu. Atau kalau mau kita sederhanakan ini boleh 2X tambah 3Y ya kan lebih kecil dari 1.000 gitu ya. Kemudian untuk banyak kuenya X tambah Y lebih kecil dari 400. Ya kan kuenya nggak mungkin negatif, makanya X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Inilah kira-kira persamaannya. Kan gitu ya secara ini. Bisa dipahamin ya sampai di situ ya kan? Nah, setelah dari situ nanti baru kita gambar. Ya kan? Nah, baru kita gambar. Nah, adapun dia terkait dengan keuntungan tadi, ya kan, 40% katanya 40% dari 200, inilah 80 sama 90 ya keuntungannya. Jadi fungsi objektifnya itu 80X tambah 90Y, gitu ya. Oke, baru kita gambar dari persamaan yang tadi. Kalau X-nya 0, maka Y-nya kan 1000/3. Ya kan? Ini kita ini kan, berarti 1000/3 kan? Nah, makanya ini 1000/3. Sekarang kalau Y-nya 0, kalau Y-nya ini 0 kan berarti kan 1000 dibagi 2, makanya 500. Inilah dia titiknya. Untuk persamaan 2X tambah 3Y 1000. Satu lagi tadi kan X tambah Y 400 ya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 400. Kalau Y-nya 0, maka X-nya juga 400. Makanya titiknya 400,0 sama 0,4.
400. Kan gitu ya. Oke, nah dari situ baru kita gambar. Ya kan? Nah, baru kita gambar titik yang tadi. Ya kan? 1000/3 itu kan 300 sekian kan? Nah, kemudian 500,0 ini. Ya kan? Diarsir ke bawah. Ya kan? Karena sama-sama lebih kecil tadi. Itu juga persamaan yang kedua tadi kan? X-nya 0, Y-nya 400. Y-nya 0, X-nya 400. Nah, juga diarsir ke bawah. X lebih besar 0 ke kanan. Ya kan? Nah, Y-nya juga lebih besar 0 ke atas. Nah, ya kan? Nah, makanya disinilah daerah himpunan penyelesaiannya. Kenapa di sini? Ke sini semua daerah himpunan penyelesaiannya gitu. Ya kan? Oke, dapat dia titik-titik verteksnya atau titik sudutnya, titik pojoknya ini sama ini. Sementara ini kan belum tahu kita kan? Nah, makanya kita eliminasilah persamaan 1 sama persamaan 2. Kan gitu ya? Oke, karena belum sama X sama Y-nya, makanya kita kali 2 persamaan 2-nya. Menjadi apa? 2X tambah 2Y jadi 800, ya kan? Oke, mati nih X-nya. 3Y kurang 2Y, Y-nya 200. Ya kan? 1000 kurang 800, 200 gitu. Setelah dapat Y-nya 200, kita gantikan aja ke salah satu. Yang atas boleh, bawah boleh. Lebih cepat kan yang di bawah kan? 200 tambah berapa biar 400, 200 juga. Makanya titiknya 200,200 ini gitu. Bisa dipahamin ya? Ya kan? Aman ya? Halo? Oke. Maka selanjutnya kita masukin, ya kan? Aman, Pak. Iya, kita masukin ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya tadi apa? Ya kan, yang ini fx, y, ya kan, sama dengan yang ini 80x tambah 90y. Baru kita masukin, ya kan, titik-titik sudutnya tadi. Kalau x-nya 0, y-nya 0, maka nilainya pasti 0. Ya kan? Itu juga yang kedua. Kalau kita masukin fx, y 400,0 tadi kan, berarti x-nya 400, y-nya 0. Makanya 80 dikali 400 tambah 90 kali 0. 8 kali 4 kan 32, makanya 32.000 gitu. Gitu juga 0,100/3, 1000/3. Berarti x-nya 0, 90 dikali 1000/3. Ini mati, dicoret 3 ya. Berarti 30 kali 1000, makanya 30.000. Gitu. Itu juga satu lagi 200,200, berarti 80 kali 200 tambah 90 kali 200, ya kan? Nah, ini 16.000 ditambah 18.000, makanya 34.000 gitu. Setelah itu baru kita bandingkan mana paling besar, ya kan? 0, 32.000, 34.000, 30.000. Ternyata paling besar itu 34.000, makanya dialah disebut sebagai maksimum gitu. Pertanyaannya berapa persen keuntungannya? Kalau ditanya berapa keuntungannya berarti 34.000 inilah ya kan? Maksimumnya kan? Oke, kalau ditanya berapa persentase keuntungannya karena 34.000 modalnya tadi 100.000 ya kan? Maka kali 100% makanya 34%. Gitulah kira-kira secara ini. Bisa dipahami itu ya? Aman ya? Bisa Pak, aman. Aman. Aman, Pak. Oke, next. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ini juga hampir sama dengan yang kemarin. Ya kan? Nah, soal ceritanya. Untuk membuat bolu, ya kan, dibuat dua jenis kue bolu, yaitu kue jenis bolu A dan kue bolu jenis B. Kalau A itu katanya memerlukan 300 gram terigu, 400 gram mentega. Sementara kue B-nya katanya memerlukan 200 gram terigu, 60 gram mentega. Jika tersedia 12 kg terigu, ini 3 kg mentega, berapa banyak adonan kue A dan adonan kue B yang harus dibuat agar diperoleh jumlah kue sebanyak-banyaknya. Kita tentukanlah berapa nilai maksimumnya. Kan gitu ya? Oke, jadi informasi ini biar lebih gampang kita memahaminya, langsung aja kita buat tabel. Kan gitu ya, untuk membuat kue A sama kue B. Kan gitu kan? Nah, ini kue A, ya kan? Ini kue B. Untuk membuat kue A tadi berdasarkan cerita itu katanya 300 gram terigu, 400 gram mentega. Untuk membuat kue B 200 gram terigu, 60 gram mentega. Ketersediaannya katanya tadi kilogramnya 1 kilogram kan 1000 ya, makanya ini dikalikan 1000, makanya 12.000 sama 3
3.000 gitu. Jadi apa persamaannya? Kita misalkan aja kue jenis A ini X, kue jenis B Y, makanya 300 tambah 200 atau kita coret aja nolnya 2 gitu. Makanya jadi apa? 3X tambah 2Y lebih kecil dari 120. Ya kan? Nah, satu lagi apa? Ini 40X tambah 60Y. 40X tambah 60Y lebih kecil dari 3.000. Ya kan? Kita bagi 20. Nah, ini kita bagi 20 biar lebih sederhana. Berarti kan 2X tambah 3Y. Ya kan? Makanya 150. Gitu. Kemudian apalagi syaratnya? X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Nggak mungkin kue itu, bolu itu negatif. Makanya dia kalau nggak 0, pasti lebih besar dari 0. Kan gitu kan? Oke, itulah dia ini. Kemudian apa fungsi objektifnya? Ya kan? Nah, ini. Anda diminta untuk menentukan adonan kue A dan kue B agar diperoleh jumlah sebanyak-banyaknya. Ya kan? Artinya Anda diminta mencari nilai maksimum. Ya kan, dari fungsi objektif. Fungsi objektifnya apa? Ya kan, berapa banyak X sama berapa banyak Y kan? Makanya ini X tambah Y. Tapi biasanya di soal cerita yang lain pasti ada tambahan informasinya, ya kan? Apakah itu harga atau banyaknya gitu. Oke, setelah itu kalau udah dapat persamaannya kita disuruh gambar. Ya kan? Nah, dari persamaan 1 ini sama persamaan 2. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 120 bagi 2. Makanya 60 nih. Ya kan? Kalau Y-nya 0, ya kan? Berarti 120 bagi 3, 40 ini. Baru kita arsir ke bawah. Kan gitu kan? Nah, gitu juga persamaan kedua. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 150 bagi 3. Makanya 50 ini. Itu juga kalau ininya 0, maka 150 bagi 2, 75. Ini 75. Ini juga diarsir ke bawah. Nah, karena semua ke bawah, ini juga ke kanan, lebih besar 0, ini ke atas, ya kan? Ini lebih besar 0, makanya disinilah daerah himpunan penyelesaiannya. Ya kan? Makanya sudut-sudutnya yang mana? Ini, sama ini kan? Nah, masalahnya kan ini belum tahu kita kan? Nah, kita eliminasilah persamaan ini sama persamaan ini, biar dapat nilai X sama Y-nya. Nah, apa mau kita hilangkan? Kalau menghilangkan X berarti samakanlah 3 dengan 2. Kalau menghilangkan Y, samakanlah 2 dengan 3. Gitu, kita eliminasi. Ya kan? Nah, inilah cara mengeliminasinya kan? Nah, dapatlah dia. Kita eliminasi kali 2 kali 3 katanya, biar mati nih Y-nya. Ya kan? Dapat X-nya 12, gantikan ke salah satu. Ke atas boleh, ke bawah boleh. Sama aja itu, makanya dapat Y-nya 42. Berarti perpotongannya tadi 12,42. Nah, yang ini 14,42 tadi. Ya kan? Oke. Ya kan? Maka setelah itu dapatlah semua sudut-sudutnya. Ya kan? Nah, sudut-sudutnya yang mana? 0,0, 40,0, 12,42, 0,550. Kan gitu ya? Oke, maka setelah dapat kita sudut-sudutnya, baru kita tinggal memasukkan nilainya. Apa tadi persamaan objektifnya? X tambah Y, kita tinggal tambahkan. Kalau 0,9 berarti, ini 0,0 ya, 0,0 ini, makanya 0. Ya kan, 40,0, makanya 40. Ya kan, 0,50, 50. Gitu juga, 12,42, 12 tambah 42, 54. Berapa paling besar? 54. Makanya inilah maksimumnya. Ya kan? Nah, dari tabel di atas nilai maksimumnya 54. Ya kan? Untuk X-nya 12, Y-nya 42. Jadi bisa kita simpulkan. Kalau ditanya nilai maksimumnya 54, kalau ditanya berapa masing-masing bolunya, berarti bolu A itu tadi X kan? Makanya sebanyak 12 buah bolu A. Dan bolu B-nya sebanyak 42 gitu. Bisa dipahamin ya? Aman kira-kira? Aman ya? Oke. Kalau aman, ya kalau aman, nah ini nanti tambahan contoh sebenarnya ini ya, bisa kalian akses, linknya udah Bapak buat ya. Nah, artinya mungkin yang udah dibuat orang lah ya, mungkin bisa kalian. Ini juga ya kan contoh selanjutnya. Nah, ini juga ya, harapan kita bisa lah kalian kerjakan latihan ini ya kan.
Nah, 1, 2, 3, 4 soal latihannya gitu. Kira-kira bisa dipahamin ya sampai di situ ya?